Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Melita Renata dengan akhiran NIM 156 dan teman saya. Hairunisa Maturahman dengan akhiran NIM 149. Perkenalkan kami dari Gedung 2 angkatan 2024. Di sini kami akan menampilkan cara perencanaan bangunan gedung 5 lantai menggunakan software SAP 2000. Adapun soalnya yaitu untuk soalnya sendiri, gedungnya difungsikan sebagai perkantoran. Untuk minimal lantainya, yaitu 4 lantai dengan konfigurasi 3 bentang. Untuk 3 bentangnya itu berjarak 5 meter, lalu 4 lantainya berjarak 3,5 meter dengan sistem struktur balok dan kolom beton bertulang. Untuk dimensi awal balok 30 kali 50 cm, untuk dimensi awal kolom 40 kali 40 cm. Lalu untuk tebal plat yaitu 12 cm. Untuk kuat tekannya yaitu 25 MPa. Lalu untuk kuat leleh bajanya 400 MPa. Lalu beban hidupnya 2,5 kilonewton. Untuk beban matinya sendiri sudah dihitung di sini. Baik, langsung saja ke SAP-nya. Untuk SAP-nya akan dijelaskan oleh teman saya dan saya akan mengoperasikan SAP-nya. Baik, karena sekarang kita sudah di SAP-nya, kita langsung pencet new model saja. Lalu kita ganti satuannya menjadi kilogram FMC. Nah, lalu kita pilih yang 3D frames karena dari soal kita diminta 3D frames. Lalu sesuai yang tertera di soal tadi, kita diminta 3 bentang ke kanan ke kiri dan minimal 4 lantai. Di sini kami mengambil 5 lantai, berarti langsung saja kita masukkan number of stories ada 5. Lalu number of base itu tadi 3 dan number of base yang satunya juga 3 dengan ketinggian tiap lantai 3,5. Lalu B with X-nya itu tadi 5. Lalu yang with Y juga 5. Sudah, lalu kita okekan. Nah, nanti kurang lebih bentuk bangunannya akan seperti ini. Oke. Nah, mungkin biar memudahkan kita langsung grup saja ya. Mungkin bisa di grup mulai dari fondasi. Supaya nanti mudah untuk mengganti joinnya. Oke, nah ini kita grupkan dengan memencet CTRL Shift G, nanti akan muncul, kita add new group, lalu kita ganti namanya menjadi fondasi. Oke, sudah kita oke, lalu kita oke. Nah, nanti kan terlihat ya, itu kalau dipencet CTRL G, CTRL G. Nah, nanti ada fondasi, kita pencet fondasi dan oke, nanti bisa ke select. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kita grupkan dulu yang lain. Kita grupkan. Oke, kita grupkan. Ini untuk balok tiap lantai. Oke. Udah, kita grupkan lagi. CTRL Shift G, add new group. Kita ganti balok lantai. Ya, balok lantai. Oke kan. Oke, lalu kita grup yang atap. Balok atap. Nah, di sini dibedakan biar nanti input bebannya itu bisa berbeda karena ada beban mati atap dan beban mati lantai. Oke. Sudah. Oh ya, kita grupkan juga kolomnya. Nah, untuk kolom kita grupkan semua karena dia sama ya. CTRL G, add new group, ganti nama jadi kolom. Kita oke kan? Oke, ini semua sudah tergroup. Ini kita mulai dari ganti fondasinya dahulu ya. Kita CTRL G, pilih fondasi. Nah, gini kan lebih efisien. Lalu kita ganti ke assign, lalu join. Kita ganti pencet restrain, lalu kita ganti menjadi sendi-sendi. Cepet-cepet. Ya. Oke, itu sudah terganti semua. Setelah itu kita define material. Nah, di sini kan belum ada, kita add new material untuk beton. Kita still ganti ke konkrit,
lalu customary ganti ke user dan oke. Nah, di situ konkret kita ganti menjadi beton. Beton sesuai soal tadi 25 MPa. Ini kita weight per unit volumenya diganti ke sesuai soal tadi 2400. Kita ganti ke 2400. Oke. Nah, lalu untuk modul elastisitasnya kita ganti dulu unitnya menjadi newton. Newton mmc. Kita ganti modul elastisitasnya dengan rumus 4700 bintang SQRT. Ini rumus untuk akar SQR. 4700 akar FC. Nah, FC kita di sini tadi 25. Jadi kita masukkan 25. Oke, kita enter. Ya. Lalu yang di specified concrete compressive FC kita masukkan 25 karena 25 MPa. Oke, sudah. Kita oke kan? Selanjutnya kita masukkan new material untuk tulangan. Tulangannya kita pakai rebar, lalu STM-nya diganti jadi user. Oke. Lalu kita ganti BJTD 40. Oke. Itu kita ganti dulu unitnya. 78,5. Ya, 78,5. Kita ganti dulu unitnya ke kilogram. Kilogram FM itu ya. Kita ganti 78,5. Oke. Oke. Lalu kita ganti lagi KGF-nya untuk memasukkan modulus elastisitasnya jadi N per mm. NMMC. Oke. Itu di situ kita ganti jadi 200.000 untuk baja tulangan. 1000. Oke. Setelah itu untuk FY-nya boleh ke Excel. Nah, untuk FY-nya sendiri BJTD 40 kita masukkan FY 400 dan FU 570. 400, 570, 570. Nah, yang bawahnya juga sama, diganti menjadi 400 dan juga 570. Oke. Nah, kita membuat satu lagi untuk sengkang, itu ada BJTP untuk polos 28. Nah, karena kita sudah membuat yang sebelumnya, kita add copy saja biar memudahkan. Ini kita ganti namanya menjadi BJTP. Di sini kami menggunakan 28. Selanjutnya itu sudah benar. Ya, kita masukkan FY 280 dan FO 350. 280, 350 dan yang bawahnya juga sama seperti tadi. 280 dan juga 350. Nah, semua materialnya sudah oke. Nah, selanjutnya kita ke define lagi dan kita section properties. Frame section, lalu kita add new property, kita masukkan concrete rectangular untuk membuat balok dan kolom. Yang pertama kita buat baloknya dulu. Balok ukuran 30 kali 50. Kita masukkan 0,5 dikali dengan 0,3. Oke. Oh ya, materialnya kita ganti dulu longitudinal bar-nya betul BJTD 40 dan confinement bar-nya BJTP 28. Ini kita pencet bin,
karena beam, lalu topnya itu tadi 0,4 dan 0,04 ini untuk yang tidak berhubungan dengan cuaca ya, minimal sengkang. Oke. Minimal selimut beton. Maaf. Oke. Lalu kita buat satu lagi. Oh iya, kita ganti ke beton 25 MPa dulu. Oke, lalu kita tambah satu lagi untuk kolom. Di material konkret rectangular itu kita ganti dulu jadi beton 25 MPa dan namanya kita ganti menjadi kolom 40 kali 40 sesuai dengan soal yang diberikan. Itu kita ganti 0,4 dikali 0,4. Kita concrete reinforcement BJTD 40 yang dikonvensionalnya diganti menjadi BJTP 28. Kita pakai kolom. Oke, semuanya sudah sesuai. Kita oke kan? Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan semua yang tadi sudah kita berikan ke dalam bangunan ini. Nah, untuk memudahkan tadi kita sudah grup, jadi kita CTRL key, kita mulai masukkan dari atap dulu ya, mungkin boleh. Atap dan balok lantai. Ya, balok lantai. Oke. Ini kita masukkan tadi balok ya. Kita ke assign frame section. Nah, kita masukkan balok 30-50. Oke. Nah, sudah terlihat. Wow. Oke. Selanjutnya kita masukkan yang kolom. Oke. Nah, itu kita masukkan di assign frame section, kita masukkan kolom 40-40. Oke. Sudah terlihat. Nah, kalau sudah masuk, kita bisa masuk ke pembebanannya. Baik. Nah, untuk perhitungan pembebanan sendiri sudah dihitung. Untuk beban mati itu ada dari berat pasir, lapisan spesi, penutup lantai, plafon, dan juga berat sendiri. Untuk rumusnya itu adalah tebal dikali berat jenis masing-masing, seperti berat jenis pasir, berat jenis spesi, berat jenis penutup lantai, beton bertulang, dan lain hingga didapatkan sebesar 417,24 untuk beban mati. Beban mati lantai. Untuk beban hidupnya sendiri sudah diberikan di soal 2,5. Nah, 2,5 ini kan masih dalam kilonewton. Itu kita ubah menjadi kilogram dengan mengkonversikan dikali dengan angka 101,971 sekian. Selanjutnya ada beban mati atap. Kita hitung dari berat plafon dan berat sendiri. Ini menghasilkan 306 kg per meter persegi. Setelah itu kita hitung momen dari tiap-tiap beban tadi, beban mati lantai dengan LSI 5 kita dapatkan 521,55 kg per meter. Untuk beban hidup ada 318,6613 dan beban mati atap itu ada 382,5 kg per meter. Nah, kita langsung saja masukkan pembebanan di SAP, kita define, lalu kita masuk ke load pattern. Dari load pattern ini ada date dan life, kita masukkan date, sudah benar, lalu kita tambahkan beban hidup. Dan life, kita ganti dulu, life, dan masukkan self weight multiplier-nya 1. Oke, add load pattern, sudah kita okekan, lalu kita ke define lagi, kita masuk ke load combination, add new combo. Nah, ini kombonya kita ganti menjadi 1,2 DL ditambah 1,6 LL. Nah, lalu kita masukkan untuk date, itu kita ganti scale factornya menjadi 1,2, lalu kita add, dan kita tambahkan beban hidup, itu live, dan diganti menjadi 1,6. Untuk add, oke. Kita sudah, oke. Nah, setelah ini kita bisa mulai memasukkan bebannya ya, setiap lantai. Untuk beban atap sendiri, kita masukkan dulu sebesar beban mati atap. Nah, beban mati atap sebesar 382,5. Ini langsung di copy saja. Oke. Nah, lalu kita grupnya dibuka, atap. Oke, langsung bisa di-assign ke frame load distributed. Nah, sini kan ada, pastikan ini date, lalu kita masukkan uniform load sebesar tadi 382,5, kita oke kan. Nah, sini bebannya sudah terlihat. Oke.
Setelah itu kita masukkan beban mati dari tiap-tiap lantainya. Oke, beban mati tiap lantai tadi kami menghitung sudah mendapatkan 521,55. Memasukkan ke dalam SAP, kita grupkan dulu untuk balok lantai ya. Oke, frame load distributed, masukkan 521,55. Oke, selanjutnya kita memasukkan beban hidup. Nah, untuk beban hidup sendiri itu meliputi dari atap hingga lantai bawah. Oke, jadi kita pilih dari atap sampai balok lantai. Kalau enggak, ya, oke. Kita assign frame load distributed. Ini masuk, jangan lupa diganti dahulu dan menjadi live. Oke, kita ganti. Nah, 318. Oke. Nah, semua bebannya sudah terlihat. Setelah itu kita bisa run analisis ya. Tapi kita save. Iya. Tapi sebelum itu kita pastikan untuk di save terlebih dahulu. Di save terlebih dahulu. Ini kita masukkan UAS. Oke, save. Sudah. Extrude-nya. Oke, kita pencet itu lalu bisa pilih extrude. Oke, nanti akan terlihat ya bentuknya seperti ini. Oke, sudah. Lalu kita run analisis saja. Ini modelnya jangan di run. Oke. Ya, run. Nah, bisa terlihat ini deformation shape-nya bagaimana dari bangunan ini. Nah, untuk date-nya bisa dilihat. Join, maksudnya join. Nah, ini bisa dilihat ya di bawah itu seberapa reaksinya. Reaksi dari tumpuan ya. Itu kita bisa cek juga untuk frame-frame-nya bagaimana. Ini ada aksial. Ini aksialnya seperti ini. Lalu gaya gesernya juga seperti ini. Nah, wow. Oke. Nah, setelah itu ada momen juga. Saya melihat momennya. Lalu kalau untuk mau menampilkan angkanya bisa di filter. Ya. Oh, ini. Untuk uji konkret. Iya. Wow. Ini. Oranye ya. Oranye untuk kolom. Nah, ini kan di sini terlihat ya, baloknya masih merah. Berarti sebaiknya baloknya diperbesar lagi penampangnya. Karena dia untuk bentang 5 meter seharusnya dikasih balok anak ya. Kan ya udah. Oke. Sesuai soal. Ya. Baik. Itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak.